kita langsung pada pembahasan berikutnya. Angka pertama untuk mengetahui komposisi tubuh adalah dengan kadar lemak. Ya, dengan kadar lemak. Bagaimana mengukurnya? Ada beberapa alat ya, seperti bioelectrical impedance atau monitor yang dipegang, atau juga ada yang melalui pencubitan ya pada berbagai arah yang namanya skin fold caliper. Tapi ada juga yang sifatnya underwater dan lain-lain. Yang paling populer yang mungkin sebagai seorang personal trainer perlu miliki adalah sensor lemak, karena sifatnya setidaknya tidak invasif, tidak menyentuh tubuh klien. Jadi interaksi antara misalnya trainer pria dengan klien yang berlawan jenis ya, atau misalnya trainer wanita dengan klien pria, itu masih bisa terjadi tanpa harus terjadi sentuhan fisik ya. Jadi merupakan satu metode pengecekan kadar lemak yang sebenarnya cukup baik. Hanya memang akurasinya perlu bukan dipertanyakan, tapi kita perlu pintar-pintar untuk mencari akurasi itu. Adalah tidak mungkin atau mungkin kurang ideal bagi kita untuk mengukurnya setiap hari misalnya ya. Kalau perlu diukur mungkin berikan interval 3 hari atau setidaknya paling cepat pun 1 minggu. Pun pada kondisi pengukuran itu sebaiknya sama terus. Misalnya yaitu mungkin oleh trainer ada berarti pada saat di pusat kebugaran dan kondisinya selalu sama. Mungkin jamnya, mungkin kondisi habis dari toiletnya, ya, mungkin kondisi tekanan darahnya, atau bahkan detak jantungnya tidak terlalu kencang dan lain-lain. Atau bahkan sebelum meal atau sesudah meal. Apabila pengukurannya sebelum meal di pengukuran pertama, maka di pengukuran kedua dan afternya itu juga perlu pengukuran sebelum meal ya. Jadi sebanyak mungkin variabel-variabel itu konsisten, maka semakin akurat juga pengukurannya. Ya, demikian mungkin sekilas mengenai peralatan-peralatan yang ada. Tentunya tidak bisa ditunjukkan secara visual di sini karena yang mungkin berhubungan dengan merek-merek tertentu. Silakan saja mau pakai merek-merek apapun. Namanya bioelectrical impedance, nama teknologinya. Tapi kalau untuk pembahasan umumnya dinamakan body fat monitor. Nah, kita mengetahui dari mesin misalnya ya kadar lemaknya. Kita mengetahui kadar lemak, dari situ akan membuka kita kepada berbagai informasi tambahan lainnya. Contohnya sebagai berikut. Kita memiliki klien yang beratnya adalah 70 kilo. Klien dengan berat 70 kilo ini memiliki kadar lemak katakanlah 30%. Adalah menjadi satu policy atau satu anjuran yang sangat dianjurkan di Rain Institute ya, yang bahkan menjadi sesuatu yang cukup baku untuk mengukur kadar lemak ini ya sampai ke kilogramnya. Jangan mengukur hanya pada di lemaknya saja dan berhenti di sana, karena ada potensi error di sana. Nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu di sini. Jadi untuk mengetahui bobot lemaknya, karena kita perlu hitung sampai ke kilogram, mengetahui bobot lemak sederhana sekali, yaitu 70 kilo dikali 30% atau 30/100, kita mendapatkan 21 kilogram ya. Mungkin nggak akan begitu kelihatan oleh teman-teman, nanti kita akan berikan satu gambaran visual lagi. Nah, mungkin ini sedikit lebih kelihatan bahwa ada yang namanya kadar lemak dalam persen ya. Kita bisa menghitung sampai ke bobotnya dalam kilogram, yaitu dengan mengalikannya dengan total berat badan itu sendiri, kita dapatkan 21 kilo. Dari sini apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita berikan kepada klien kita? Informasi lainnya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa berat badan adalah bobot murni ditambah bobot lemak. Tadi berat badannya 70 kg
Bobot lemaknya sudah diketahui adalah 21 kilo. Persennya adalah 30%. Berapa bobot murninya? Mudah saja. 70 dikurangi 21 di sini, yaitu 49. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini berarti kalau bobot murni ini berat badan ini adalah 100%, 70 kilo ini adalah 100%, sementara lemaknya 30%, sisanya adalah kontribusi dari bobot murni. Bobot murninya berapa? 100 dikurangi 30, yaitu 70%. Jadi sesederhana ini, dan dari hanya dengan mengetahui kadar lemak saja, kita sudah memiliki begitu banyak informasi. Saya ulangi, dengan bobot 70 kg, dengan kadar lemak 30%, kita mengetahui beratnya adalah 30% kali 70. Hasilnya adalah 21 kg. Kemudian untuk mengetahui bobot murni, kita tinggal cari selisihnya saja. 70 dikurangi 21 sama dengan 49. Ya, kalau kita lihat hasilnya, bobot lemaknya 21 kilo, bobot murni 49 kilo, menghasilkan bobot total 70 kilo. Dengan demikian, maka teman-teman sudah mengetahui begini cara menghitung atau mengukur komposisi tubuh. Ingat bahwa nantinya kita ingin goal untuk klien kita adalah ini mengalami proses yang tetap atau bahkan meningkat, sementara lemaknya ingin kita turunkan. Jadi dengan demikian teman-teman sudah tahu begitu banyak informasi. 30% lemak, kalau berat badannya 70 kilo adalah 100%, dan selalu pasti 100% total berat badan itu pasti 100%. 100 dikurangi 30% adalah 70% untuk bobot murninya. Demikian cara menghitungnya. Kalau teman-teman mau mengulang lagi chapter ini, silakan diulang supaya menguasai lagi lebih lanjut mengenai pengetahuan akan komposisi tubuh ini. Kalau ada pertanyaan, silakan catat sekarang, nanti bisa ditanyakan atau ditemukan jawabannya di bab mendatang, atau misalnya dapat teman-teman tanyakan juga saat pelatihan 1 hari nanti bersama saya di Jakarta atau di kota-kota tempat teman berada.